Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, mencatat sebanyak 632 laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di berbagai wilayah Indonesia. Laporan tersebut mencakup pelanggaran tahapan pemilu, ketidakprofesionalan KPU dan Bawaslu di tingkat daerah, hingga kasus dugaan kekerasan dan tindakan asusila. Dengan mendekatnya jadwal pilkada serentak, DKPP meminta semua penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional dan mematuhi aturan yang berlaku, serta pentingnya peningkatan kualitas SDM petugas ad hoc, karena sebagian besar pelanggaran terjadi pada tingkat tersebut. DKPP berharap semua pihak yang terlibat dalam pemilu dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat demi keberhasilan proses demokrasi di Indonesia. Nol pengaduannya Bali dan Kalimantan Tengah. Tetapi untuk pilkada memang kami sudah mendapat informasi dari staf bagian pengaduan, dan kebetulan di DKP ini saya adalah koordinat pengaduan. Jadi setiap aduan yang masuk itu diterima oleh bagian pengaduan, lalu dilakukan verifikasi administrasi dan material. Nah, dalam setiap verifikasi material itu pimpinan selalu hadir ya. Nah, untuk Bali saya mendapat informasi bahwa ada satu aduan yang masuk, tapi ini baru. Jadi baru dan bahkan belum diverifikasi karena baru masuk ya. Itu untuk Bangli ya, untuk Bangli ya. Jadi untuk Bawaslu Bangli nanti bagaimana perkembangan tahapannya, biasanya DKPP akan merilis di website. Ya, misalnya begini, satu aduan yang masuk kan kemudian dilakukan verifikasi administrasi. Statusnya memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, itu akan dirilis dan akan dijawab tertulis kepada pengadu. Nah, jika ada kekurang sempurnaan, misalnya kurang bukti, kronologis yang kurang jelas, kemudian identitas pengadu belum lengkap, DKPP memberikan waktu 7 hari untuk perbaikan. Ya, jadi baik pada saat verifikasi administrasi maupun pada saat verifikasi material, ada 7 hari untuk perbaikan. Nah, terhadap aduan-aduan yang masuk dan kemudian memenuhi syarat administrasi dan material, itu baru kemudian dilimpahkan ke bagian persidangan untuk dijadwalkan gitu. Nah, saya kira begitu ya. Di Bali sendiri pengaduannya soal apa, Pak? Itu soal pengawasan ya, soal pengawasan. Jadi nanti selebihnya akan kami periksa dulu ya supaya tidak salah. Tapi pada prinsipnya bahwa aduan itu ada. Gitu. Kalau di secara nasional sendiri kan Bawaslu ya. secara nasional kan 600 sekian ya Pak ya. Posisi hari ini ya sudah masuk untuk tahun 2024 saja 632 dari seluruh daerah di Indonesia. Ya. Paling banyak apa aja Pak? Itu bisa di breakdown Pak, yang sudah diverifikasi berapa yang sudah masuk? Oh, nanti begini, nanti datanya ya saya sampaikan karena ini terus berkembang. Jadi belakangan ini sangat banyak aduan yang masuk. Dominan apa Pak? Jadi kebanyakan soal tahapan. Soal tahapan. Kemudian prinsip yang dilanggar kebanyakan adalah soal profesionalisme memang. Profesionalisme diantaranya misalnya prinsip tidak berkepastian hukum, kemudian bekerja ya, prosedur dan tata cara di dalam penyelenggaraan tahapan itu tidak sesuai dengan perundang-undangan. Nah, selebihnya ada juga perilaku penyelenggara pemilu yang dianggap tidak patut di tengah-tengah masyarakat ya. Sebagai contoh misalnya ada dugaan tindakan kekerasan ya, kekerasan antar penyelenggara, termasuk juga dugaan perbuatan asusila gitu. Jadi kami memiliki data ya, tetapi nanti saya akan sampaikan data terakhir ya. Tentu ini memang tidak rinci ya, terutama terhadap perkara-perkara yang sedang dalam proses. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kami tidak bisa memberikan keterangan soal substansinya, tapi soal tahapannya boleh. Nah, karena begini, DKPP juga berkewajiban melindungi para pihak, mereka yang diadukan, ya, kan bisa saja aduannya tidak benar ya, seperti itu. Tapi ketika itu memenuhi syarat material dan disidangkan, sidangnya terbuka. Jadi terhadap perkara-perkara itu sidangnya bisa dilihat di website dan media sosial DKPP. Yang sidang tertutup itu memang hanya untuk perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran asusila. Gitu. Daerah mana Pak yang asusila? Itu banyak, ada di beberapa kabupaten ya, ada juga di beberapa provinsi. Sebagian besar sudah diputus dan ada juga yang sedang dalam proses saat ini. Pak, kalau DKPP mencermati kenapa Bali mungkin masih kosong, atau itu pun baru satu sekarang ya. Pilkada, apakah memang karakter Bali memang begitu atau bagaimana? Kepedulian atau? Saya melihat begini, dari ini mungkin subjektif ya, tapi bisa juga dikatakan objektif, karena saya kan cukup lama jadi penyelenggara di sini.
Jadi Bali, Jogja, termasuk Kalimantan Tengah ya. Secara sosiologis saya melihat dalam konteks pengaduan itu karakternya hampir sama ya. Jadi kalau ada masalah akan dikomunikasikan dan diselesaikan di situ. Ya, jadi tidak lalu kemudian serta-merta diadukan. Ya, baik ke Bawaslu maupun ke DKPP gitu ya. Ada beberapa kasus yang persis itu terjadi di Bali tidak diadukan, tapi di daerah lain itu diadukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang ini menyangkut pola komunikasi ya dan kesiapan penyelenggara itu sendiri. Nah, kalau kita dengar tadi misalnya KPU dan Bawaslu menyatakan sudah siap soal anggaran ya. Nah, berarti sudah ada kemajuan daripada penyelenggaraan sebelumnya dalam hal koordinasi dengan pemerintah. Karena sumber anggaran itu kan untuk pilkada adalah NPHD, yaitu hibah penyelenggaraan pilkada dari pemerintah daerah kepada KPU maupun Bawaslu gitu. Kemudian pembentukan ad hoc juga sudah semuanya ya. Jadi saya kira ini hal yang positif. Jadi 12 hari sebelum hari H itu dikatakan tadi seluruh badan penyelenggara ad hoc sudah terbentuk. Dan jangan lupa bahwa dari perkara yang kami periksa ya, pelanggaran terbanyak itu terjadi justru dilakukan oleh ad hoc ya, baik di tingkat TPS maupun PPK. Nah, kalau ini sudah terbentuk, maka hal yang penting adalah bagaimana mereka diberikan penguatan ya, baik dari segi kelembagaan maupun kapasitas SDM-nya, sehingga mereka bisa mendengarkan tahapan dengan baik dan juga bisa bertanggung jawab ya atas kerja-kerja mereka.